Makanya aku kayak ketampar sih waktu itu ngelihat Restu ini yang anak ini aku bener-bener kayak digampar gitu ya. Tapi saat itu kita masih ada tersandung masalah sebenarnya. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu bahwa 2008 itu The Massive sukses banget. Secara lagu tuh terkenal, aku masih ngontrak. Di nggak bisa beli rumah sama sekali. Ya buat beli pulsa aja nggak ada satu momen juga. Waktu itu Ariel SMS aku. Aku balas SMS-nya nggak punya. Nggak bisa buat beli pulsa saat itu. Padahal lagu Cinta Ini Menuku tuh bener-bener meledak di mana-mana. Gitar aku suka elus-elus, aku ajak ngomong. Ayo kasih lagu yang bagus. Jadi lagu Jangan Menyerah itu tercipta memang di saat-saat tahun dimana 1 tahun itu kalian harus keliling tapi tanpa mendapatkan uang sama sekali, tertahan, susah, tapi nggak ada orang yang tahu sebenarnya kecuali kalian yang menjalani. Dan orang nggak tahu karena apa? Karena kita nggak terlihat kita lagi susah. Biasanya aku kalau udah hatiku agak gundah gitu, aku selalu nelfon orang tua, terutama mama ya. Aku nggak minta apa, aku cuma mah doain ya mah. Pernah The Massive itu sangat populer di tahun 2008, Cinta Ini Menuku. Kan lagu Cinta Ini Menuku tuh ada di mana-mana. Semua orang tahu lagu itu. Bohong kalau sampai nggak ada yang tahu saat itu, karena emang lagu itu sangat populer saat itu. Dan The Massive juga saat itu benar-benar tiba-tiba langsung benar-benar rising star gitu. Kita manggung di mana-mana, kita ada muncul di semua TV dan lain-lain. Tapi saat itu kita masih ada tersandung masalah sebenarnya. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu bahwa selama setahun itu aku tertahan uangnya. Karena masih ada tersangkut masalah kontrak. Jadi ya tersangkut hukum juga berarti kan. Masalah hukum. Jadi kita setahun itu tidak megang uang sama sekali. Tapi orang nggak tahu. Dan saat itu yang menguatkan kita hanya penonton aja. Jadi ketika aku manggung, penonton itu 20.000 orang nyanyi lagu The Massive, ya udah itu obatku. Yang menenangkanku hanya itu aja gitu. Karena aku memang udah mencintai musik kan. Jadi istilahnya aku tuh sebenarnya nggak peduli dengan terkenal atau punya uang gitu. Yang aku lakukan hanya aku mencintai pekerjaanku, aku mencintai musik. Terus lagunya bisa disukai sama orang itu udah cukup sebenarnya buat aku saat itu. Tapi orang-orang lain tuh, apalagi orang-orang terdekat itu bilang ke aku bahwa kok lu bisa kuat sih, lu nggak punya duit tapi lu masih manggung sana sini. Iya, padahal kan pada saat itu semua orang tahu lagunya. Band juga rising star, ya kan? Dan orang taunya kita tuh sukses banget, punya duit banyak gitu. Betul, padahal ternyata kita sama sekali nggak punya uang pada saat itu. Akhirnya di tahun 2009 awal itu ada satu momen aku masih ngontrak di rumah yang gentengnya bocor itu. Jadi 2008 itu The Massive sukses banget. Secara lagu tuh terkenal, aku masih ngontrak. Di nggak bisa beli rumah sama sekali. Ya buat beli pulsa aja nggak ada satu momen juga. Waktu itu Ariel SMS aku. Akhirnya aku minjem sama keluarga, sama orang yang ada di sampingku lah. Gue isiin pulsa dong, gue nggak punya duit nih, nggak bisa beli pulsa. Si Ariel SMS nih. Gitu saat itu gitu. Aku balas SMS-nya nggak punya, nggak bisa buat beli pulsa saat itu. Padahal lagu Cinta Ini Menuku tuh benar-benar meledak di mana-mana. Sampai lagu Merindukanmu di antara kalian juga meledak saat itu, dalam 1 tahun itu meledak banget tuh. Kan kita biasanya kalau ngerilis single tuh per 3 bulan sekali. Nah itu semuanya meledak. Tiga lagu tuh happening semua lagu-lagunya dan kita waktu itu nggak punya uang. Tapi saat itu ada satu momen The Massive diundang di acara di rumah sakit kanker Darmais. Waktu itu aku The Massive diundang, kita nyanyi, terus ada satu anak yang kakinya diamputasi, terus dia kanker. Dan kankernya tidak hanya satu, ada beberapa yang dia mengidap beberapa kanker ya saat itu. Terus dokter juga bilang dia divonis katanya 4 bulan lagi meninggal. Sampai akhirnya setelah itu
aku pulang, abis acara itu aku pulang, aku keinget sama mukanya gitu. Pas banget hujan, begini hujan, genteng bocor. Tapi tiba-tiba keinget mukanya. Si namanya Restu. Jadi saat itu pas kita manggung tuh dia tuh semangatnya melebihi orang-orang yang sehat. Oke. Dia tuh kakinya kan nggak ada gitu kan, pakai kursi roda, tapi dengerin lagu The Massive tuh sampai nyanyi semua lagu The Massive hafal. Iya. Dia sampai gila lah gitu, bener-bener yang semangat banget. Dan semangat dia tuh melebihi orang-orang yang lengkap, yang sehat saat itu yang aku lihat ya. Di situ aku kayak kebayang terus, bener-bener mukanya tuh kebayang banget itu. Sampai rumah hujan besar, bocor, tapi entah kenapa aku nggak langsung tergerak untuk ngambil ember gitu. Biasanya kalau hujan kan aku ambil ember. Aku langsung ngambil gitar. Ngambil gitar terus bener-bener apa yang aku alamin ternyata tidak seberat anak ini gitu. Mungkin aku 1 tahun ini aku nggak punya uang, tapi aku masih bisa, aku sehat, aku lengkap badanku, aku bisa banyak bertemu orang, bisa menghibur banyak orang. Tapi si anak ini di tengah serba keterbatasan yang dia bisa lebih semangat dari orang-orang yang utuh badannya gitu, yang lebih sehat. Berarti masih ada orang yang lebih susah, tapi ternyata mereka bisa lebih bersyukur hidupnya. Iya. Berarti apa yang gue alamin selama ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu, yang sudah divonis 4 bulan lagi meninggal. Iya. Ya udah langsung ngambil gitar 5 menit, bener-bener yang kan kalau bikin lagu biasanya kan kalau nggak notasi duluan atau lirik duluan. Iya. Nah ini tuh bareng. Wow. Jadi aku ngambil gitar. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Ya itu benar-benar selewat gitu aja. 5 menit tuh benar-benar jadi. Dan ya udah, itu benar-benar aku yakin itu benar-benar pemberian dari Tuhan sih. Iya. Dan itulah awal mulanya akhirnya lagu Jangan Menyerah tercipta. Jadi lagu Jangan Menyerah itu tercipta memang di saat-saat tahun dimana 1 tahun itu kalian harus keliling tapi tanpa mendapatkan uang sama sekali, tertahan susah, tapi nggak ada orang yang tahu sebenarnya kecuali kalian yang menjalani. Dan orang nggak tahu karena apa? Karena kita nggak terlihat kita lagi susah. Iya. Dia benar-benar. Dan orang nggak kebayang gitu, mana mungkin susah, orang albumnya ada di mana-mana lagunya ya kan. Makanya waktu itu berat badanku hanya 50 kilo. Karena buat beli susu nggak bisa. Nutrisinya kurang. Tapi kita kembali diingatkan bahwa kalau kita merasa bahwa hidup kita tuh susah, ternyata ada orang yang sebenarnya jauh lebih susah dari kita. Tapi mereka masih tetap hidup dengan bahagia, masih tetap lebih semangat gitu dibandingkan orang yang utuh seperti kita kan. Makanya aku kayak ketampar sih waktu itu ngelihat Restu ini, yang anak ini, aku bener-bener kayak digampar gitu ya. Lu begini aja udah down. Dia yang udah istilahnya dikasih penyakit yang apa, bisa dibilang penyakitnya kan juga bukan penyakit ringan ya. Terus kakinya udah nggak ada, tapi dia masih bisa lebih semangat dari lo gitu. Akhirnya ya disitulah itu kayak menjadi titik balikku sih sebagai seorang manusia ya, benar-benar oh ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari gue, jadi gue nggak boleh nyerah dengan keadaan ini gitu. Akhirnya bikin Jangan Menyerah gitu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu sebenarnya kata-kata yang aku nggak mikir. Kadang-kadang kalau bikin lagu tuh emang nggak boleh mikir sih. Oh iya. Emang harus ngalir. Harus ngalir. Ya. Tapi berarti apa nih mantra dari Rian? Kadang kan seringkali saya sendiri selalu percaya ya. Jadi apa yang kita katakan setiap hari, apalagi khususnya di saat-saat kita lagi down, lagi buntu, lagi sedih, itu penting banget dan biasanya itu yang membuat kita bisa bangkit lagi. Jadi kalau buat Rian, apa nih kata-kata sakti atau mantra yang selalu berhasil membuat Rian bangkit lagi, semangat lagi, tangguh lagi? Kita harus sertakan Tuhan ya dalam setiap apapun yang kita lakukan ya. Menurut aku itu sudah menjadi mantra paling
luar biasa. Yang kedua itu adalah restu dari orang tua sih. Jadi biasanya aku kalau udah hatiku agak gundah gitu, aku selalu nelfon orang tua, terutama mama ya. Aku nggak minta apa, aku cuma, mah doain ya mah. Iya nang, jadi kan manggil aku kalau orang Jawa kan nang. Cukup ngomong iya nang itu udah surga buat aku. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ilmunya di dunia ini, sebenarnya kita akan bisa lebih mudah untuk menjalani hidup ya. Ya pegang itu aja, sertakan Tuhan. Yang kedua, restu dari orang tua. Karena kadang kita lupa gitu, kalau kita mau ngapa-ngapain, sebenarnya pembuka jalan kita adalah Tuhan dan juga orang tua gitu. Makanya jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Itu, ya aku percaya itu akan menutup rezeki ya. Iya, Gitu. iya. Apa nasihat yang paling diingat dari ibu? Mama itu nggak pernah, bukan yang tipe yang apa ya, bukan tipe yang sering ngasih pesan sebenarnya. Tapi dia tuh menunjukkan ketulusan dia dari dulu. Bagaimana dulu di tengah kondisi yang kurang beruntung lah saya dulu gitu ya. Tapi anak-anak ngumpul di rumah, dia tetap bisa gimana caranya masak dengan uang seadanya gitu. Itu buat aku tuh adalah ketulusan seorang ibu yang mendukung anaknya gitu. Hati-hati nah. Jadi nggak banyak pesan-pesan yang panjang lebar, nggak, dia cuma hati-hati, jangan lupa sholat gitu-gitu ya, standar orang tua lah. Tapi buat aku, kalau aku minta mah, aku mau begini, doain ya mah, ya nah, udah itu udah cukup, udah bikin aku tuh udah kayak kesatria lah gitu. Kalau keluar tuh udah nggak peduli dengan apapun gitu. Oke. Kalau Rian sendiri, bagaimana Rian tahu bahwa ketika ada masalah nih ya? Kan bisa jadi itu adalah ujian supaya kita naik kelas, tapi bisa jadi sebenarnya itu kan jadi cara Tuhan untuk membelokkan, bukan ini loh jalan kamu, tapi yang ini gitu. Nah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa, apalagi ketika waktu itu susah ya, apalagi berkali-kali cobaan, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ini adalah ujian dan bukan dibelokkan, bahwa bukan ini loh jalannya? Ya level manusia kan selalu, kalau mau naik harus diuji dulu kan. Kalau kita sekolah kan itu juga, kalau untuk mau naik kelas kan harus diuji dulu, ada ujiannya dulu. Nah aku percaya apapun masalahnya, kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang yang ada di lingkungan, lingkup yang paling kecil dulu. Kalau dulu kan aku belum menikah ya, dengan orang-orang di rumah, dengan adik-adik, dengan papa, mama, itu menurut aku itu adalah salah satu cara kita bisa menghadapi hidup, menghadapi apapun halangan dan tantangan hidup kita gitu. Jadi kita harus mulai dari lingkup yang kecil dulu, berdamai dulu gitu. Setelah itu, setelah kita berdamai dengan lingkup yang lebih kecil, di kamar kita, pas keluar dari kamar ada ruangan, keluarga, dari ruang keluarga kita keluar dengan tetangga, ya udah kita damai terus. Harus berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan alam, berdamai dengan apapun, dengan apa yang ada di sekitar kita, itu akan bisa membuat kita lebih apa ya? Kita merasa kita tuh kayak ada yang jagain aja gitu. Aku merasa begitu dari dulu. Makanya aku sama adikku ada 4 orang, aku nggak pernah berantem sama sekali. Sama sekali, sama istri juga. Kalaupun ada sedikit cekcok, aku langsung minta maaf. Jadi ya kedamaian hati itu yang bikin kita dibukain rezeki. Aku percaya banget itu sih. Kalau kitanya udah ruwet ya, yang rezekinya ruwet juga gitu kan. Betul. Karena itu kan connected ya. Maksudnya kalau kita perasaannya juga damai, at least itu juga bisa pikiran bisa berpikir lebih jernih. Kita juga bisa mengambil keputusan yang lebih baik, ya kan? Dan lebih melangkahnya pun juga lebih ringan gitu. Dan aku juga terbiasa untuk berbicara dengan ya benda mati aja, aku ajak ngomong gitu ya. Masa? Iya. Serius. Jadi aku anggap mereka pun punya nyawa sih. Gitar aku suka elus-elus, aku ajak ngomong. Alam, apapun. Apa biasa ngomong sama kita tuh biasa ngomong apa? Ya, ayo kasih lagu yang bagus gitu. Ya apapun lah. Kayak misalnya aku mau manggung pun aku atas dulu ngeliatin. Wow. Ya kita kan harus bersinergi sama
alam ya. Maksudnya energi itu kan apa ya? Saling ini ya, saling terkait ya. Energi itu saling kayak misalnya, makanya aku tuh selalu suka juga dengan hal-hal yang berbau kayak zodiak, feng shui gitu. Aku tuh seneng gitu. Karena sebenarnya bukan kita 100% percaya, tapi itu jadi sebenarnya memang ada ilmunya gitu. Kita tuh menyatu dengan alam, menyatu dengan, kan sebenarnya itu kan ciptaan Tuhan semua. Betul. Kayak semua hal yang ada di dunia ini itu memiliki energi frekuensinya masing-masing. Gitar kayu kan dari pohon, ya kan? Itu kan hidup berarti kan? Iya. Pasti semuanya tuh ada kaitannya gitu, menurutku ya. Oke. Dari mana belajar semua hal ini? Suka baca buku? Suka. Aku bukan tipe yang baca buku, aku lebih ke praktek. Oke. Jadi memang untuk mengasah feelingku, aku biasanya yang tidak aku lakukan itikaf. Itikaf itu yang berdiam diri di satu tempat di masjid misalnya, contohnya masjid gitu. Ya udah aku lakukan itu, aku nggak menyentuh dunia dulu selama 10 hari. Jadi handphone aku matiin. 10 hari? Iya. Oke. Ya udah aku diam diri di situ. Ya ini cuma sholat zikir. Oke. Gitu-gitu aja selama 10 hari. Ntar habis itu langsung feelingku langsung agak lebih peka tuh biasanya. Karena kan yang diasah kan ini ya, rasa ya. Iya. Gitu. Terus memang disitulah saatnya aku berkomunikasi juga sama yang di atas. Pemilik hidup kita ya. Jadi yang di atas genteng berarti. Oh iya, yang lebih di atas ya. Jadi, ya biasanya aku menyempatkan waktu minimal 1 tahun sekali biasanya. Oke. Sampai hari ini masih sampai hari selalu. ini. Okay. Minimal kalau misalnya nggak ada waktu 10 hari, 3-5 hari gitu. Gitu ya. Risa mati itu sebenarnya bukan aku tujukan untuk cewek atau untuk pasangan, itu enggak. Itu justru itu untuk Tuhan. Gak mau asal ngomong, soalnya kejadian mulu. Emang pernah? Sering, bukan pernah, sering. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.